Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan bersaksi kehidupan saya selama ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Itulah Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang kita imani, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus akan segala dosa-dosa manusia. Oleh itu saya memiliki kerinduan untuk bersaksi, karena begitu kebaikan Tuhan yang saya rasakan, dan tidak bisa ku simpan, dan tidak bisa ku pendam. Aku harus membuka segala apa yang ku alami, dan Tuhan yang menolong pada saat pada saat saya terpuruk. Itulah keajaiban Tuhan, itulah kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup saya. Nama saya adalah Cincin. Saya asal dari Kalimantan Barat, di kota Sambas, kelahiran di Sambas. Inilah kehidupan saya di waktu masih kecil. Saya adalah mengikut orang tua. Agama saya Konghucu bersama dengan orang tua, dan juga pada saat itu saya masih kecil, orang tua juga belum menjadi pengikut Kristus. Tetapi sejak kami sudah dewasa, kami sudah mengenal Tuhan, dan kami sudah mengajak orang tua kami, dan orang tua kami pada saat ini sudah almarhum dan sudah percaya dan mengikuti Tuhan Yesus, dan sudah dibaptis dan sudah almarhum. Dengan kehidupan untuk kehidupan mengikuti aliran orang tua, pengajarannya juga tidak begitu tidak seperti ajaran kita sebagai anak didikan, sebagai orang yang sudah mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan begitu banyak. Jalan Tuhan adalah jalan kasih. Kita harus saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Dan kita juga harus memiliki buah roh. Buah roh adalah buah kasih. Ada 9 buah roh. 9 buah roh adalah kasih yang ada terdapat di Alkitab, di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah roh. Buah roh yaitu kasih dari Tuhan yang mengajarkan kita agar kita memiliki kasih itu, yaitu buah roh yang harus kita miliki sebagai kita mengikuti jalan Tuhan, ajaran Tuhan, mengikuti jalan Kristus, yaitu Yesus yang mengajarkan kita agar kita bisa agar kita memiliki buah roh itu, dan kita harus terpancar dari buah roh itu, bisa menguasai diri, bisa memiliki kesabaran, penuh kasih, penuh kemurahan, kebaikan, dan juga mengasihi satu dengan yang lain, menguasai diri, harus sabar. Itu yang harus kita miliki. Kita sebagai orang Kristen, ya pengikut Tuhan,
Ya, kita harus belajar dari itu agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki kesabaran dan memiliki kasih, mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Kristus. Oleh itu kita sebagai anak-anak yang sudah mengikut Kristus, kita harus mengikuti teladan Kristus. Oleh itu kita harus belajar selalu bersekutu dengan Tuhan. Waktu masih remaja, saya tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Walaupun saya sudah dibaptis, tapi saya masih suam-suam kuku. Itulah ya, suam-suam kuku. Tidak menjalin pendekatan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga melibatkan saya jatuh dalam dosa. Saya jatuh dalam dosa, saya bergaul dengan teman-teman di luar Kristus, teman-teman yang sekitar orang yang aliran Konghucu. Ya, jadi saya terbawa arus itu dan saya juga mengikuti cara mereka, sehingga membuat saya jatuh dalam dosa. Dosa yang dilakukan adalah dosa judi, togel. Waktu zaman saya, angkatan saya itu biasanya kalau untuk kita cari uang atau pekerjaan biasanya jual togel. Jadi juga saya jual togel, ikut berjudi dan juga ikut togel, dan ya berkelakuan yang tidak seperti ya anak Tuhan yang sudah, maksudnya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi kita mengikuti cara mereka, cara-cara pergaulan kita dibawa ke situ. Jadi kita menjadi jatuh dalam dosa. Itulah kehidupan. Oleh itu kalau kita bergaul di sekitar kita juga harus melihat dan juga melihat lingkungan tempat tinggal dan juga teman-teman yang kita temani, yang kita kawani. Kita juga harus lihat jika itu membawa kita ke dalam jurang maut, jurang dosa atau jurang maut, jurang yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Oleh itu kita harus menghindarinya. Oleh itu kita harus melihat di sekitar kita dan teman-teman kita, apakah kita boleh dekat dengan mereka atau tidak. Karena saya sudah mengalami untuk situasi yang seperti ini, pergaulan yang tidak baik, teman yang tidak baik, sehingga membuat kita jatuh dalam dosa. Mereka berjudi, kita juga bisa ikut berjudi. Oleh itu kita terbawa arus. Oleh itu ya, semua ini membuat kita sadar, membuat kita mau bertobat untuk kesemuanya itu. Kita harus melepaskan semuanya itu, sehingga kita bisa dibentuk Tuhan dan diubah Tuhan menjadi anak yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itulah kehidupanku di masa-masa itu. Saya sudah menikah. Pada saat itu sudah punya anak satu. Itu aku jatuh dalam dosa.
Oleh itu, kalau kita mengikut Tuhan, sekarang kita memiliki sukacita dan damai sejahtera. Itulah keajaiban Tuhan yang Tuhan di dalamku dan selalu membentuk aku agar aku selalu menjadi yang terbaik di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur punya Allah seperti Yesus yang menyelamatkan dan memberikan kekuatan dan menebus akan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak kesaksian yang saya alami, selama saya di Amerika. Saya sampai di Amerika semuanya ada kemurahan Tuhan. Tuhan mengizinkan saya datang ke tempat ini. Pada saat waktu masih di Indonesia, perekonomian saya menjadi down. Maksudnya perekonomian saya semakin menurun. Waktu itu saya membuka toko dan juga toko saya semakin hari semakin sepi. Karena mungkin pada saat itu juga krisis moneter juga. Di mana-mana juga terjadi krisis. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Amerika ini. Puji Tuhan, sampai di Amerika saya selalu dituntun Tuhan dengan baik. Di Amerika juga ini, di New York ini juga saya mendapat mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Mujizat ini nyata-nyata di mata saya. Karena suami saya juga bersama-sama saya di tempat ini. Suami saya sering sakit, tapi karena kemurahan Tuhan, segala penyakit yang dia derita hilang berkat doa. Karena di saat dia sakit, saya berdoa terus, saya bergumul terus agar dia sembuh. Akhirnya dia sembuh. Pernah terjadi di saat dia mau sakit, urat terjepit, mau pulang ke Indonesia. Akhirnya minta dari Tuhan, minta Tuhan menyembuhkannya. Sudah membeli tiket untuk pulang, tetapi tidak jadi pulang karena mujizat itu terjadi. Keajaiban Tuhan terjadi. Suami sembuh berkat doa-doa dari teman-teman segereja dan juga sahabat-sahabat gereja dan juga teman-teman dekat saya mendoakannya sehingga mengalami kesembuhan dan dipulihkan Tuhan. Akhirnya tiket itu dibatalkan dan tidak jadi pulang. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Saya sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Hidupku kuserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang harus Dia berikan kepada saya, dan saya harus membalas kebaikan Tuhan, memuji, menyembah, betul-betul memuliakan nama Tuhan, dan mau juga mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan agar mereka juga diselamatkan supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Itulah kerinduanku di saat
Tuhan mengizinkan saya pulang ke Indonesia. Hidupku kuserahkan ke dalam tangan Tuhan, agar aku dipimpinnya, dan aku mau hidup melayani untuk Tuhan, untuk Tuhanku, mencari jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapa yang di surga, yang membentukku dan merubahku, sehingga aku di Amerika ini, di New York ini dalam keadaan baik-baik. Sering terjadi ya, suamiku mungkin karena tidak cocok di musim di tempat ini, sehingga membuat dia sering sakit, jatuh sakit. Dan juga pernah juga dibawa sampai ke hospital, dan juga mobil 911 yang menjemput dia. Sakit, asam lambung lagi, asam lambung. Berbagai penyakit dihilangkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Itulah kedahsyatan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Asalkan kita tekun dalam doa, jangan menyerah. Jangan menyerah di saat dalam keadaan yang menekan. Tetap dalam doa. Tuhan pasti menjawab doa kita, asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hati dan juga melihat tangisan air mata yang kita teteskan. Itulah kebaikan Tuhan. Terbawa emosi. Air mata ini tidak bisa ditahan karena merenungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang begitu baik dan sungguh baik dan sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan, kuasa-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Kristus dan Rajaku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya Bapa.
Kau baik, sungguh baik, yang sangat baik. Mujizat Engkau nyatakan di depan mataku. Itulah yang kukagumi akan kebesaran, kebaikan yang Engkau berikan kepadaku, Bapa. Itulah kesaksian yang ku alami karena suamiku sering mengalami sakit. Ya, disembuhkan Tuhan. Benar-benar nyata yang ku alami. Sekarang dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan. Oleh itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Jangan ragu dengan imanmu. Jangan meragukan Tuhan. Jika Anda merasa berbeban berat, berdoalah, berbicaralah kepada Tuhan. Benar-benar Tuhan itu ada. Dia mendengar doaku di saat aku susah. Aku berbicara kepadanya. Aku meminta pertolongan dari Tuhan. Tidak pernah aku meminta pertolongan manusia, tidak ada. Jangan berharap kepada manusia. Baik siapapun, saudaramu, familimu, siapapun. Berteman boleh, tapi jangan berharap. Yang kita harapkan adalah Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan dia juga bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena dia menciptakan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia tahu penyakit kita apa. Dan dialah yang menyembuhkannya. Dan dialah yang menolong kita. Itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus HaMasiya. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Coba kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah keajaiban Tuhan. Tuhan datang untuk kita diselamatkan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kata Tuhan, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Bapa di surga mengutus anaknya yaitu Yesus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi A, M, B, C, bukan, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Yesus mau menyelamatkannya, bukan menghakimi. Kalau jika ada seseorang yang berbuat dosa, berzina, ataupun berjudi, ataupun dosa-dosa masa lalunya,
kejahatannya, kita tidak boleh menghakimi. Kita melangkungnya dan kita memberikan pengajaran, pemahaman tentang Alkitab yang Tuhan ajarkan, agar dia juga bisa memahaminya dan juga bisa menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam dirinya. Kita tidak boleh menghakimi, apalagi kita melihat dia jahat, kita menjauhi dia, tidak. Kita memberikan pengajaran ataupun menginjilinya supaya dia juga bisa percaya bahwa dunia ini ada Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa-dosa yang dia lakukannya. Dosa-dosa semasa lalu biarlah berlalu. Maka itu yang sudah diubah Tuhan menuju masa depan, bukan masa lalu, menuju masa depan. Oleh itu kita harus menuju masa depan yang dipimpin oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh memandang ke belakang lagi. Kalau kita memandang ke belakang lagi, terus-menerus kita terlalu memikirkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna lagi. Karena yang berlalu biarlah berlalu, tidak bisa dikembalikan lagi. Yang kita ubah adalah kita menjalani masa depan. Dan menjalani masa depan dipimpin oleh Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita meninggalkan segala hal-hal yang sia-sia. Dan juga kejahatan masa lalu kita lupakan. Kita menjalani yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga mengikuti jalan Tuhan. Dan meninggalkan kejahatan, kita melakukan kebaikan, mengasihi sesama, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami kan. Nah, itulah doa Bapa kami yang harus kita hafalkan, karena doa itu sangat punya powernya, punya kekuatan untuk hidup kita. Doa Bapa kami, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa. Itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Doa yang memiliki power, memiliki kekuatan yang luar biasa, sangat dahsyat. Itulah doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bagi yang belum bisa berdoa, ya belajarlah berdoa. Kalau masih belum terbiasa dalam doa, doalah Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Doa bisa kita berdoa seperti berbicara dengan Tuhan. Apa yang kita rasakan, kesusahan kita berbicara kepada Tuhan seperti kita berbicara kepada seorang sahabat, agar dia juga bisa memberikan solusi untuk kita. Begitu caranya, bukan doa ya harus dibuat-buat atau gimana. Enggak, doa itu berbicara dengan Tuhan. Apa yang Anda rasakan, engkau ungkapkan kepada Tuhan. Seperti curahan hati kepada seorang sahabat. Yaitulah Tuhan sebagai sahabat, yaitu sobat kita. Sobat kita yang kita selalu curhat kepada sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, itulah Tuhan. Maka itu carilah sobat itu. Sobat itu adalah Tuhanmu. Kita tidak perlu mencari siapa-siapa untuk memberikan curahan hati kepada teman-teman atau family, siapapun tidak perlu. Curahan hati kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Sangat-sangat ajaib, sangat-sangat luar biasa. Aduh, terima kasih Tuhan, Kau telah membentukku. Orang yang berdosa menjadi orang yang ini bisa dipakai oleh Tuhan.
dan bisa diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Aku diubahkan oleh Tuhan, benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Kehidupanku yang masa laluku sangat sulam sekali, tetapi sekarang saya mau yang terbaik, yang terbest buat Tuhan. Saya mau yang terbest buat Tuhan. Tuhan kuatkan aku Tuhan. Biarlah anakmu bisa melakukan yang terbaik untukmu Tuhan. Itulah kerinduanku, sahabat-sahabatku yang di luar. Itulah kerinduanku. Oleh itu anakmu, oleh itu saya bersaksi. Karena tidak bisa ditahan lagi. Tidak bisa ditahan lagi karena tidak bisa diukir. Tidak bisa kuukirkan. Kebaikan Tuhan begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tiada berkesudahan, kuasa-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi anak-Mu, supaya aku dibentuk-Mu, supaya aku suci di mata-Mu, supaya aku layak di mata-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela menjadi miskin. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Bapak. Engkau datang ke dunia ini dalam keadaan miskin, namun Engkau kaya, namun Engkau adalah Tuhanku yang memiliki segala-galanya. Tetapi Engkau menjelma menjadi manusia seperti kami, Tuhan. Engkau menderita. Engkau menderita. Engkau menderita. Engkau menderita, disalibkan
untuk menebus akan dosa-dosa manusia, Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Engkau dimahkotai duri, Engkau dicambuk, Engkau mengalami kesakitan, darahmu tercucur menebus akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih atas pengorbananmu, Bapa. Semuanya karena kami, manusia yang penuh dengan dosa. Kau menyelamatkan kami. Kau melupakan dosa-dosa masa lalu kami, Bapa. Engkau menyucikan kami. Engkau mengubah kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Haleluya, Bapa surga. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, aku terbawa perasaan sehingga meneteskan air mata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang menderita, dihina, dicambuk, disalibkan. Itulah Allah kita. Kita juga harus memikul salib juga. Tapi salib kita, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Maksudnya memikul salib, jika ada kesusahan, jangan mengeluh. Jangan selalu meminta maunya baiknya saja gitu, bukan ya. Tetapi harus juga, ya kadang-kadang kita mengalami kesusahan yang gak seberapa parah, ya kita jangan menyangkal Tuhan gitu. Harus pikul salib, jangan mau minta enaknya saja. Tuhan tahu kok apa yang kita perlu. Jangan terlalu meminta berlebihan, maksudnya berlebihan gitu. Kalau minta berkelebihan ya tidak akan dijawab Tuhan lah. Minta yang aneh-aneh, yang tidak benar gitu. Seperti mau punya mobil, minta mobil, itu nggak masuk, nggak bisa lah, nggak masuk akal gitu, nggak masuk, bukan nggak bisa akal, maksudnya itu kan untuk kemewahan. Tidak perlu minta yang aneh-aneh, minta yang benar gitu, minta kepada Tuhan yang benar. Jika seseorang ada mengalami kesusahan, ya kita berdoa buat dia agar dia dikuatkan oleh Tuhan, dan apa yang dia perlukan biar Tuhan yang memberi
apa yang dia butuhkan. Jika dia kekurangan uang, ya pastilah Tuhan menolongnya. Ataupun dia sakit, penyakitnya pasti disembuhkan dan dipulihkan. Jangan permintaan aneh, minta kaya, minta ini, tidak perlu. Yang mau kaya yang harus bekerja, bukan untuk meminta, bukan untuk malas. Kita diciptakan oleh Tuhan harus bekerja. Bukankah Adam diusir dari taman Eden? Adam pun harus bekerja. Dari zaman Adam juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama istri dan anak-anaknya. Manusia tidak boleh malas. Manusia diciptakan harus bekerja. Jangan taunya meminta-minta, itu tidak baik. Jika engkau rajin, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menambah-nambahkan berkat-Mu. Gajimu sekian, dan kalau rajin, gajimu pasti dinaikkan. Karena Tuhan memberkati dan menjawab doamu dengan tepat pada waktunya. Saya datang ke Neo ini pun saya tidak meminta apa-apa dari Tuhan. Minta saya adalah kesehatan, supaya saya tidak sakit. Oleh itu, berkat selebihnya ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Saya malu kalau meminta ini, meminta itu, mau cepat kaya atau gimana. Tak bisa lah. Ya. Masa meminta kaya sedangkan kerjanya malas-malasan. Tuhan pun bisa ketawa. Rajin bekerja, maka berkatmu ditambah. Itulah itu yang saya suka itu. Puji Tuhan. Tuhan selalu menjawab doaku, keluh kesahku, dan apa yang ku doakan, Tuhan menjawabnya dengan tepat waktunya. Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat. Aku telah meminta dengan Tuhan agar aku selalu sehat. Selama aku di Amerika ini tidak pernah sakit. Ya, sakit ringan adalah sakit kepala atau apa itu biasalah. Maksudnya sakit sampai masuk hospital atau gimana, itu enggak. Tuhan memberkati. Tuhan adalah sahabat doaku. Dia adalah sobatku. Apa yang kubutuhkan, ya aku berbicara kepada Tuhan. Itulah Tuhanku, sahabatku, Rajaku. Segala-galanya bagiku. Puji syukur bagi Tuhan. Saat ku memandang ajaiblah kuasa-Mu, ku renungkan kasih-Mu nyata dalam hidupku. Bimbingku selalu memuji nama-Mu. Mulialah Kau Tuhan di atas segalanya. Kasih setiamu tak berubah, sungguh mulia dan ajaib.
tiada berubah. Kasih-Nya selama-lamanya. Itulah Tuhanku, Yesus Kristus Allahku. Sungguh dahsyat Allahku. Aku mencintai-Mu Tuhan. Kasih setia-Nya tiada berubah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, datanglah kepada Tuhan, tekun dalam doa, bergumul dalam doa. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan memandang dunia. Pandanglah kepada Kristus. Apa yang engkau butuhkan, Tuhan sediakan untukmu. Karena Tuhan kita memiliki segala-galanya. Tuhan kita kaya. Jangan khawatir. Burung di udara tiada kelaparan. Dipelihara Tuhan. Dipelihara Bapa di surga. Oleh itu, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu bimbang. Janganlah kamu cemas. Ikut dengan Tuhan. Doamu dijawab Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang di luar sana. Inilah kesaksianku. Inilah kerinduanku yang kuungkapkan untuk saudara-saudaraku yang di luar sana. Karena Tuhan itu luar biasa. Ajaib kuasanya. Mulia kuasanya. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhanku sangat dahsyat. Janganlah kamu khawatir. Matius pasal 7. Kalau tidak salah, Matius pasal 7 ayat yang 34. Bisa juga, itu jangan khawatir. Janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok memiliki kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah itulah. Maksudnya janganlah kamu khawatir akan makan minummu. Maksudnya kesusahan sehari biarlah lewat sehari. Jangan dipikirin hari besok. Besok kesusahan besok, tetaplah besok. Jadi jangan pikirin yang berkepanjangan kesusahan itu. Kesusahan itu cuma sehari, akan lewat. Jangan dipikirkan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan. Di sini Matius pasal 7 ayat 34. Kalau Matius pasal 7 ayat 33, Matius pasal 7 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya kita harus mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya jangan cari kerajaan. Carilah Tuhan dimanapun engkau berada. Setelah cari Tuhan, utamakan Tuhan. Yang kedua baru urusan dunia, makan minum, pekerjaan. Nah itulah. Yang utama adalah carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan. Yang paling utama. Matius pasal 7 ayat 33 dengan 34 itu hal khawatir juga. Oh, saya salah ya. Matius pasal 6 ayat 3. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan juga Matius pasal 6 ayat yang ke-34. 34 bukan yang tadi saya ngomong salah ya. Itu Matius pasal 7 itu lain.
Matius pasal 6 ayat yang 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baru ini di sini saya telah Bapak ini baru betul, tadi saya ngomong salah ya, karena iya benar. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, gitu. Itu Matius pasal 6 ayat 33. Iya benar, itu di sini hal kekhawatiran di sini adalah Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Di sini mengatakan hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25. 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maksudnya, bukankah hidup itu lebih penting, hidup yang lebih penting daripada makanan? Maksudnya hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting, tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jadi tidak perlu memikirkan makanan dan pakaian. Maksudnya tubuh ini lebih penting dan juga hidup ini penting gitu, karena semuanya akan disediakan Allah Bapa di surga. Nah, di sini yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Maksudnya kita manusia lebih istimewa, maksudnya lebih istimewa dari binatang gitu ya. Kita manusia ini ada keistimewaan, lebih istimewa, lebih mulia dari binatang. Jadi masuki Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita melebihi dari burung-burung itu. Begitulah kata Bapa di surga. Katanya jangan khawatir makan dan minum. Burung di udara pun dipelihara oleh Bapa di surga. Puji Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik dan luar biasa. Pengalaman hidup yang ku alami, masa lalu yang sudah ku alami begitu sulam dan jahat, sudah ku tinggalkan. Sekarang sisa-sisa hidupku adalah untuk Tuhan. Aku mau berbuat yang berkenan di hati Tuhan. Itulah kerinduanku. Masih juga. Oke. Kan Matius pasal 11 ayat 28 pun ada di sini. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan Matius pasal yang 11 ayat 28. Kalau tidak salah ya. Coba saya buka lagi. 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, gitulah. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua, agar kita belajar dari Tuhan. Karena Tuhan akan memikul beban-beban kita. Dia akan menolong kita dan menopang kita di saat kita terpuruk, jatuh, lemah, kecewa. Banyak yang membuat kita resah, khawatir, semuanya akan dihilangkan Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Luar biasa. Aku mencintai Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Ya, Hosana aku tinggikan sampai selama-lamanya. Karena Allahku sangat baik. Allahku luar biasa. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Terima kasih. Inilah kesaksianku. Terima kasih sahabat-sahabat yang di luar. Terima kasih semuanya. Saya tutup kesaksian saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di luar sana. Puji Tuhan. Tuhan dahsyat. Maju terus. Ikut Tuhan. Kekuatan itu ada pada Yesus. Yeshua HaMashiach memberkati.